Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya saudara bahwa apapun yang Tuhan mau kerjakan di tempat ini, kalau Anda percaya bahwa mujizat akan terjadi. Saya hanya mau ingatkan sama saudara sekali lagi begini. Saudara ketika masuk di dalam tahun ini, di awal di tahun lalu, bahwa Tuhan ingatkan kepada saya, inilah fase kedua untuk gereja ini. Nah saudara, dalam fase kedua, terus saya bertanya, saya tidak tahu fase kedua itu seperti apa yang bakal terjadi. Lalu Tuhan ingatkan kepada saya, dan saya deklarasikan sama saudara dalam doa puasa ini, dengan baik-baik, bahwa akan ada terjadi pelayanan mujizat yang namanya supranatural dalam fase kedua ini Anda akan alami. Saya ulangi sekali lagi saudara, bahwa akan ada peristiwa-peristiwa supranatural yang Anda akan alami, akan ada mujizat-mujizat yang belum pernah engkau lihat di fase kedua ini, Anda akan makin sering alami. Saudara, apa yang disaksikan oleh Ibu Susi barulah awal, dan apa yang kita alami sekarang ini barulah awal. Engkau akan lihat eskalasi ke depan. Hujan akan segera turun, mujizat akan segera terjadi. Apa yang selama ini Anda sudah pikirkan dan rindukan akan terjadi di fase kedua ini. Bisa katakan amin saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya saudara, yang mustahil bagi manusia tidak ada yang mustahil bagi Allah. Haleluya. Coba bilang sebelah saudara, kasih tos kiri kanan saudara, mujizat akan dialami. Haleluya. Anda bisa katakan apa saja, mujizat keuangan, mujizat dalam usaha, mujizat dalam apapun, kesehatan, rumah tangga, hubungan yang kelihatannya tidak mungkin akan terjadi. Itu sebabnya saudara, dalam 10 hari ini saya harapkan saudara, Anda betul-betul saudara tidak menganggap enteng, tapi Anda betul-betul punya kerinduan untuk ini. Secara fisik mungkin Anda letih. Ada yang letih, ya. Secara fisik mungkin Anda letih. Tapi saudara, apalagi ditambah dengan puasa, kalau yang betul-betul puasa saudara. Dan saya berharap Anda betul-betul puasa. Nah saudara, dengan puasa dan Anda punya fisik letih, tahukah saudara, ketika tubuhmu lemah, ketika kapasitas rohmu dibuka, di situ saudara, engkau akan menemukan perkara-perkara ajaib dari Tuhan. Hal-hal yang spiritual itu terjadi. Karena saudara, Paulus berkata, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Apa yang dimaksud dia lemah? Bukan rohnya, bukan fisiknya dia lemah. Saat dia di situ dia lemah, di situ dia kuat. Bisa katakan amin saudara? Nah, jadi saudara, malam hari ini saya secara khusus saya juga mau bicara sama saudara, bahwa pada malam hari ini saya akan bicara soal dimensi supranatural dan dimensi mujizat, dimensi kekekalan, itu Anda perlu hidupi saudara. Ya, saudara, saya ambil dari perkataan profesi nubuatan yang pertama yang Tuhan taruh di hati saya di hari-hari pertama kita doa puasa, bahwa akan ada dimensi kekekalan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita buka firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Luar biasa saudara, hari lepas hari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini bergantian saudara. Saya percaya saudara, nanti akan ada gilirannya anak-anak muda juga yang dari XLG juga akan bergantian untuk bisa mengisi dalam doa puasa seperti ini. Bisa katakan amin saudara. Ya, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa pekerjaan Tuhan tidak bisa diamahami? Karena Allah ada dalam kekekalan. Sementara manusia yang tidak mempunyai kekekalan gak akan mengerti. Kalau Anda mau mengerti apa yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhir, Anda harus mempunyai kekekalan. Itu sebabnya kenapa dalam doa puasa selama 10 hari ini, saya yakin betul Anda akan ditanamkan kekekalan dalam hidup saudara. Sehingga Anda bisa mempunyai fine tuning, Anda mempunyai kemampuan untuk connect dengan kekekalan. Nah ketika Anda connect dengan kekekalan, maka Anda mulai mengerti cara kerja Tuhan, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, dan bagaimana saudara bisa bergerak bersama dengan Roh Kudus. Saudara, ada banyak orang Kristen ngerti Roh Kudus, tahu Roh Kudus, tapi tidak bisa bergerak bersama dengan Roh Kudus. Nah saudara, itu sebabnya saya juga mau sampaikan sama saudara, jangan kemana-mana, hari Minggu ini saya akan khotbahkan kepada saudara bagaimana Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, itu sebabnya ini menjadi rentetan, karena waktu saya berdoa untuk hari ini, untuk hari Minggu, Tuhan hanya ingatkan kepada saya untuk menyampaikan untuk hari ini adalah apa yang Tuhan taruh di hati saya melalui kekekalan. Dan hari Minggu saya akan bicara soal bagaimana Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Anda perlu diselaraskan dalam dimensi. Saudara, kalau Anda punya dimensi berbeda sama Tuhan, gak bakalan bisa ada kerjasama. Halo? Bisa katakan amin saudara? Anda masih bisa dengar suara saya enggak? Ya, saya berharap Anda tidak tidur di sini ya. Ya, saya tahu fisik Anda lemah, tetapi jangan tidur saudara. Saudara,
Karena apa? Tuhan berkata, apakah engkau tidak sanggup 1 jam saja bersama dengan aku? Sehingga 1 jam saja Anda tertidur. Jangan tertidur ya. Coba bangunin sebelah saudara. Coba bangunin sebelah saudara. Ya, karena saya udah lihat ada 1-2 orang yang matanya udah 5 watt saudara. Oke. Begini saudara, penyelarasan yang penting adalah begini. Kalau Anda nggak selaras, Anda bingung. Kalau di Indonesia, ukurannya, dimensinya beda dengan Amerika. Betul nggak? Kita ukurannya liter, mereka galon. Kalau Anda isi bensin di Amerika, bukan liter, per gallon. 1 galon. Di Indonesia ukurannya kilometer, di Amerika miles. Di sini ukurannya meter, di Amerika feet. Iya nggak? Kita hitungnya kalau temperatur Celcius, Amerika Fahrenheit. Saudara tahukah saudara, pertama kali kalau Anda nggak ngerti Fahrenheit, berapa temperatur? 88. Wah gila, panas banget. Fahrenheit bro. Anda mengerti nggak maksud saya? Saya pernah bilang 88, gila panas amat. Fahrenheit. Jadi saya tanya dulu, Celciusnya berapa? Tuh. Ketika dibilang Celciusnya berapa, baru saya ngerti. Oh segitu. Ngerti nggak maksud saya? Nah ketika dibilang miles, nggak boleh speed limit lebih dari 70 miles per hour, 75 miles per jam. Kok pelan amat? Miles bro ini katanya. Ini miles bukan kilometer. So harus dikalikan dulu 1,6. Baru dapat 100 km per jam. Oh lumayan gitu. Anda ngerti maksud saya? Ngerti enggak saudara? Nah kalau Anda nggak pernah bisa ngitung dari sisi Anda punya dimensi, sulit Anda berinteraksi dengan orang di Amerika. Halo? Dan kalau Anda hitungannya cuma kilometer terus, baru 7 kilometer, 75 kenceng terus saudara tambah. Mau 100 itu langsung, weng, ditangkap saudara. Anda mengerti maksud saya? Siapa yang mengerti apa yang saya maksud? Saudara tahu kan dimensi itu penting, bahkan nomor sepatu juga harus Anda tanya. Ukuran Amerika apa Eropa? Loh, ada ukuran sepatu yang 12 sampai 9? Ada yang 40-an lebih, betul apa enggak? Nah kalau Anda bilang ini kok nomor 8 tuh identik nomor berapa ya kalau Anda sudah biasanya pakai 40-an? Betul enggak? Kalau Anda sudah biasa beli baju yang modelnya SML, XL, XXL, XXXXXL gitu saudara. Ya, apa yang terjadi ketika orang bilang ini nomor 14, Anda nggak bisa bayangin 14 berapa, Anda nggak bisa bayangin 17 berapa, Anda akan tanya, ukurannya menurut SML, XL berapa? Ya atau enggak? Sekarang kalau Tuhan punya dimensi, Anda nggak bisa ngerti, saudara. Anda akan sulit bisa mengalami yang namanya supranatural, Anda akan sulit yang namanya ngalamin mujizat. Tapi di dalam dimensi, di dalam yang namanya fase kedua ini, saya percaya mujizat akan terjadi. Itu sebabnya Anda harus dipersiapkan pindah dimensi. Makanya saudara kalau Anda nggak punya dimensi yang sama, ngitungnya lain susah. Orang Amerika kalau udah hitungnya dalam feet cepat saudara. Iya nggak saudara? Hitungnya dalam miles biasa karena memang itu hitungan dia. Nah kalau kita kan nggak bisa nih. Betul ya? Makanya terjadi kehambatan yang namanya saudara cari-cari dulu. Coba cari penerjemahnya. Ini berapa nih? Feet ke berapa? Ada ukuran-ukuran metriknya. Yes or no? Nah itu yang terjadi saudara. Walaupun Anda melakukan sesuatu hatinya tulus, rinduannya tulus, tapi kalau dimensinya nggak sama, jadi nggak cocok bro. Iya atau enggak saudara? Hati tulus, maunya tulus, benar semua dimulainya benar, tapi dimensinya keliru, nggak pas. Anda bilang, saya udah tulus, boleh tulus, tapi dimensinya lain bro. Siapa yang mengerti apa yang saya maksud? Nangkap ya saudara? So, karena itu saudara, dimensi Allah dengan dimensi kita beda. Kalau Allah dimensinya kekal, kita ini fana. Makanya Tuhan selalu lihatnya dari kekekalan. Anda tuh ya dipersiapkan dalam hidup sehari-hari. Bukan untuk tujuan hidup cuma mati doang. Tapi untuk diarahkan sampai kekekalan. Jadi Anda punya keadaan dibimbing Tuhan. Diarahkan Tuhan karena dia lihat dari sudut kekekalan.
Lah kita lihatnya cuma selama hidup ini, yang penting gue hidup, gue sukses, gue puas, gue mati terserah. Nggak bisa begitu, ada kekekalan. Ya atau tidak saudara? Nah kalau Anda nggak sama persepsi dimensinya, sulit kita bisa melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Bisa katakan amin? Saudara, Allah itu roh. Nah kita seringkali bukan bergerak dalam roh, bergerak dalam daging. Mana bisa sama? Setuju saudara? Sampai di sini Anda nangkep nggak? Mengerti saudara ya? Saya mencoba saudara supaya saudara sesederhana mungkin Anda bisa tangkap saudara. Allah itu supranatural, sementara kita ini natural. Nah itu sebabnya saudara kita harus beralih dari suatu dimensi yang ada ke dimensinya Tuhan. Nah ketika Anda beralih dalam dimensinya Tuhan, itu dengan mudah Anda berinteraksi dengan Tuhan. Bisa katakan amin? Sampai di sini Anda mengerti saudara? Nah biarlah saudara, itu sebabnya malam hari ini saya akan berdoa. Buat Anda yang belum penuh Roh Kudus, belum berbahasa roh, siapkan diri Anda, kita berdoa. Biar Anda bisa menerima itu, karena itulah titik awal Anda bisa pindah dimensinya. Masuk dalam dimensinya. Kalau enggak susah saudara. Halo. Allah itu terbatas atau tidak? Kita ini terbatas atau enggak? Kita ini terbatas. Itu sebabnya saudara, karena kita punya keterbatasan, mikirannya terbatas. Sementara Allah itu tidak terbatas. Coba lihat ketika Elia berkata sama janda di Sarfat. Berikan aku sepotong roti. Janda bilang apa? Janda jawabnya apa? Janda di Sarfat. Tidak ada sepotong roti pun, sekecil roti, sepotong roti pun sama aku. Tapi Elia bilang apa? Minta roti. Elia coba bilang begini. Elia minta apa? Sepotong roti. Janda bilang apa? Tidak ada roti. Yang benar yang mana? Ayo saya mau tanya, yang benar yang mana? Ada roti apa enggak? Hah? Saudara, secara natural enggak ada. Tetapi saudara, secara supranatural dia melihat ada bahan untuk terjadinya roti. Saudara tahu kan saudara, Allah lihat dari susu kekekalan. Bahwa Anda bilang enggak ada, Allah bilang ada. That's why kalau Anda punya dimensi sama seperti Elia, ketika si janda ini coba masuk dalam dimensinya Elia, mujizat terjadi. Haleluya. Kalau enggak mungkin Elia minta roti saudara, kalau dia tahu enggak ada roti. Oh Nabi dia tahu saudara. Halo? Bisa katakan amin saudara? Coba bilang sebelah saudara, Tuhan tahu kamu bisa. Coba bilang sebelah saudara, Tuhan tahu kamu bisa. Tuhan tahu kamu ada. Cuma kita bilang enggak ada. Kita cuma lihatnya apa? Kondisi natural kita, kondisi keterbatasan kita. Tuhan tidak terbatas. Sekarang lagi, satu lagi. Tuhan itu kelihatan apa enggak? Tidak kelihatan. Kita ini kelihatan ya? Apa ada yang nggak kelihatan di sini? Kalau gelap nggak kelihatan, ya. Saudara kelihatan, saudara. Tapi Allah tidak kelihatan. Nah, bagaimana kita bisa masuk dalam dimensi yang tidak kelihatan kalau Anda tidak punya kekekalan dari Tuhan? Itu sebabnya kenapa orang Kristen datang ke gereja nggak ngalamin terobosan, nggak ngalamin mujizat karena dimensinya tetap bertahan dimensi mereka. Nah, hari ini saya mau ajak saudara berpindahlah ke dimensinya Allah. Bukankah ada firman Tuhan yang berkata bahwa langit dan bumi diciptakan oleh firman Tuhan? Bukankah yang Tuhan berkata yang tidak kelihatan berasal dari yang kelihatan? Ada kan di Ibrani? Kita nggak usah buka ayatnya. Yang kelihatan dari yang tidak kelihatan. Betul atau tidak saudara? Ibrani pasal 11. Semua yang kelihatan berasal dari yang tidak kelihatan. Setuju saudara? Saudara tahukah saudara langit dan bumi diciptakan oleh firman? Haleluya. Berkat adanya di mana? Di alam roh. Betul? Tuhan sudah memberikan berkat rohani di alam surga. Berarti saudara di mana adanya? Dalam dimensi Tuhan. Mau berkat? Siapa yang mau berkat? Coba bilang saudara, pindah dulu dimensinya. Makanya Tuhan bilang berkat ada di atas kepala orang. Benar. Ada nggak? Benar nggak? Anda percaya nggak itu ayat firman Tuhan? Siapa yang percaya itu firman Tuhan? Berarti berkat ada di mana? Di atas kepala orang benar. Iya, coba begini. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Buka, ada apa? Tidak ada apa-apa. Why? Karena sebenarnya ada enggak?
Ada. Nah ini yang namanya dimensi saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4. Haleluya. Ayat 18. Sebentar saya akan coba memberikan kesaksian apa yang saya alami secara supranatural dalam hidup saya yang mungkin saya jarang sharing sama saudara. Tapi pada kesempatan ini, saya coba ingat kembali semua perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang saya bisa ingat, yang saya bisa taruh, yang saya bisa saksikan sama saudara. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang, berarti Rasul Paulus melatih dirinya masuk dalam dimensi yang lain. Yaitu dimensi kekekalan, dimensinya Allah. Bisa katakan amin? Lalu dikatakan bahwa karena yang kelihatan adalah apa? Sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah yang apa? Kekal. Dia mencoba, Paulus secara manusia, dia secara hidup sebagai manusia, tetapi dia bergerak di dalam roh untuk bisa melihat kekekalan yang ada dalam diri Allah. Amin. Halo? Ya atau tidak? Apa yang aku jalani dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya minta saudara, Anda perhatikan baik-baik saudara, kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, mujizat bakal terjadi dalam hidup saudara. Mungkin Anda pernah dengar kesaksian saya, mungkin juga belum. Ketika saya masih kerja di bank, masih jadi trainee, saya naik mobilnya Suzuki Forza. Pernah tahu Suzuki Forza? Warna hitam dan itu belum power steering di zaman itu. Pergi ke kantor, terjadi tabrakan beruntun di Tomang. Persisnya di sekarang ini di daerah dekat Sate Tomang situ. Tapi menuju arah ke Harmoni dari rumah saya. Tabrakan beruntun dan saya yang paling belakang. Dan nabrak di depan saya truk besar. Itu penyok melesek saudara. Saya datang ke kantor terlambat. Itu biasanya gak dikasih kesempatan saudara untuk lepas. Karena yang nabrak terakhir itu biasanya seringkali dijadikan penyebab pokoknya suruh bayar lebih mahal gitu loh saudara. Tapi entah kenapa ketika lagi ribut-ribut begitu bilang jalan aja Pak. Saya jalan, saya sampai di kantor terlambat. Bos saya nanya, kenapa kamu terlambat? Sampai hampir 2 jam. Nggak mungkin macet begini. Dia bilang. Saya bilang saya tabrakan Pak. Tabrakan. Kebetulan saya parkir, persis kalau ini kursi bos saya di belakangnya ada jendela. Nah dari jendela ini dia bisa lihat ke tempat parkir. Dan rupanya saya parkir persis di situ. Saya bilang saya parkir di situ Pak, coba saya lihat di jendela Bapak, boleh saya lihat? Begitu saya lihat, oh ya itu benar. Terus saya bilang, tuh Pak Bapak lihat. Wah untung gak mati lu katanya gitu saudara. Terus dia tanya, di asuransi enggak? Tidak. Karena waktu itu saya tidak percaya asuransi. Serius, saya tidak percaya asuransi waktu itu. Tidak di asuransi. Dia bilang, kamu nih gimana sih? Asuransi dong. Itu berapa biayanya nanti? Kamu mesti cek. Saya telepon teman saya datang, cek kira-kira berapa. Ternyata diperkirakan itu adalah gaji saya. 1 bulan itu. Untuk bayar itu. Wah. Lalu bos saya tanya, di siang hari udah gak enak makan itu saya. Jadi saya tetap di kantor, saya gak makan. Yang lain biasanya makan di luar, saya gak makan kali itu. Diam, hening. Bos saya tanya, kamu gak keluar? Enggak. Dia bilang sini kamu. Berapa itu biayanya? Saya sebut angkanya. Lalu, bos saya ini bukan orang Kristen. Dia orang Muslim. Lalu dia tarik lacinya, dia kasih amplop, dia bilang begini. Saya kasih kamu, walaupun saya tahu ini tidak cukup buat kamu punya semua biaya, tapi saya kasih kamu ini. Cepat dibenerin. Saya bilang terima kasih Pak. Tuhan bisa berkati dari mana-mana saja. Coba saya mau ajak saudara lihat di dalam 2 Tawari. 2 Tawari
pasal yang ke-17. Apa yang terjadi ketika Yosafat berjalan dengan Tuhan dengan benar? Saya bacakan ayat 3, ayat 4. Dan Tuhan menyertai Yosafat, 2 Tawari 17 ayat 3, Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya. Lompat ayat 16, ayat 6. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi Yosafat ini hidup mengikuti jalan Tuhan ya. Lalu kita lihat ayat 10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang Filistin, ada yang bawa Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang Arab. Coba bilang orang Arab. Membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor, kambing jantan 7.700 ekor. Luar biasa saudara. Orang Arab juga tahu angka 7 saudara. Bahwa itu angka sempurna kata Tuhan. Saudara dengar baik-baik saudara. Saya percaya kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, berkat bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saya pulang, saya buka. Ternyata dikasih oleh bos saya separoh dari kebutuhan. Berarti tetap gak bisa dong. Gak cukup dong. Dan saya malas minta sama ayah saya. Walaupun ayah saya bilang, betulin nanti papa bayar. Enggak. Saya termasuk orang yang bilang enggak. Saya bilang enggak. Saya mau coba sendiri. Saudara udah selesai. Saya mau tidur. Ketika saya mau tidur. Lalu terdengar ketokan pintu. Saya tidur waktu itu saya masih sama papa saya karena saya belum menikah. Ketokan dari pintu besi itu dari pagar. Ketok. Saya udah mau tidur nih. Lalu pembantu saya keluar. Ini rumah Pak Leonardo bukan? Iya. Pak Leonardonya ada. Entar saya panggil. Nggak usah deh katanya ini kasih aja ini. Kasih dia. Lah saya dengar nama Leonardo. Terus ada yang bilang lagi kasih ini gitu. Cepet bangun saya. Saya bangun. Saya keluar buru-buru. Lalu saya bilang pembantu saya. Siapa? Nggak tahu Pak. Kamu nggak nanya nggak tahu. Naik motor dia. Apa yang dikasih? Ini amplop. Dia bilang ini kasih buat Bapak. Oh ya, iya. Saya masuk kamar, saya buka. Jumlahnya setengah dari apa yang kurang. Saudara mau tahu sampai hari ini, saya tidak tahu siapa yang kasih itu. Saudara pikir itu kebetulan? There is a supernatural provision. Saya waktu bikin catatan ini, saya bilang, Tuhan, siapa orang ini? Apa saya salah ingat? Nggak ingat saya sama sekali. Dan emang nggak tahu. Ketika saya baru bertobat, kemarin saya sempat bersaksi di Cideng. Ketika saya baru bertobat, yang ngamuk adalah ayah saya. Karena ayah saya bukan Kristen, juga bukan Konghucu. Konghucu campur ateis, tapi lebih kuat ateisnya. Jadi dia selalu bilang, mamamu sembayang-sembayang begitu bikin capek aja sebenarnya. Terus saya bilang, lo kenapa papa ikut sembayang? Dia bilang, tradisi mengharuskan begitu. Terus kenapa begitu bilang capek? Iya, itu makanan disembayangin. Yang makan siapa? Gua juga, dia bilang gitu. Saudara. Itulah papa saya. Tapi begitu dia tahu saya bertobat, terima Tuhan. Dia marah saudara. Dia panggil saya. Sini, kamu tahu, papa mau tanya sama kamu. Mana lebih kental, air atau darah? Itu falsafahnya kelas tinggi saudara. Mana lebih kental air sama darah? Saya bilang darah Pak. Kau ini adalah anak papa, anak mama. Dari darah. Kau itu ketemu Yesus itu baru. Itu air. Coba. Dan dia marah. Dia taunya cuma satu ayat. Orang Kristen ngajarin gak benar. Siapa yang tidak membenci ayah ibunya katanya.
Ya benar ada ayatnya memang, betul saudara. Akhirnya dia bilang begini, pas lagi Imlek, semua harus sembahyang. Dan dia kasih tahu, tidak boleh ada satu orang pun yang taruh hiu duluan. Tidak boleh, mama saya siapapun enggak ada. Terus dia bilang gini, kamu yang duluan. Saudara pikir gampang? Apa yang saya harus lakukan? Persis di belakang meja sembahyang adalah kamar tidur saya. Saya masuk ke kamar tidur saya. Emang saudara pikir saya mau melakukan apa? Enggak. Saya berdoa. Saya menangis, saya berdoa. Tuhan, aku ini baru bertobat, lagi berapi-api saudara, lagi ngalamin lawatan. Saya doa. Enggak tahulah Tuhan mau jadi apa, saya terserah aja deh. Saya sudah nangis di hadapan Tuhan, saya amin, saya keluar. Begitu saya jalan. Saya lewatin itu altar. Saya kaget. Loh kok ada hiu? Papa saya datang. Papa saya lihat di tempat pemujaan itu. Dia lihat ada hiu. Dia pikir saya yang sudah mulai kan. Saya sudah tanam di situ tau. Jadi dia bilang begini. Ya udah kalau udah mulai, udah boleh pergi. Saya lagi mau ke gereja itu. Sambil saya ke gereja saya mikir siapa yang taruh itu. It's a miracle. Until now. Halo? Saudara, itu sebabnya kenapa? Kalau mungkin tadi kemarin Anda ikut pelajaran dari hamba Tuhan Ibu Dora Kansil. Dia menceritakan satu dimensi yang mungkin Anda belum pernah alami. Mengerti maksud saya? Karena Anda mungkin sudah biasa dengan teaching di gereja ini, saudara. Dan begitu Anda melihat pengalaman seperti itu, Anda bilang, apa ini? Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, itulah pengalaman-pengalaman supranatural yang kadang-kadang beyond your imagination. Saudara kan tahu kita dapat tanah di Jalan Hadiah. Emang saudara pikir dapat dari mana? It's because of prayer. Saya diingatkan sama Tuhan, it's because of your prayer. Karena doamu, waktu itu kita masih ada doa pagi, 5:30, jam 5. Because of that prayer, answer your prayer. Aku jawab doamu. Dan saya percaya saudara, 10 hari ini Tuhan akan jawab doa-doa kita. Bisa katakan amin saudara. Mujizat akan terjadi. Perkara supranatural akan terjadi. Sudah lama Tuhan taruh di hati saya ketika kita punya modul smart. Saya rindukan untuk adanya boarding house. Tapi saya nggak tahu duit dari mana. Nah saudara yang dikasih Tuhan tapi ada punya kerinduan. Nah kerinduan itu makin lama makin kuat, makin lama makin kuat dan kebutuhan itu makin ada. Dan nggak ada hujan, nggak ada angin, saudara orang undang saya makan siang. Anda sudah pernah dengar kesaksian itu bukan? Dan sekarang bisa terjadi. Dan itu nggak murah, 400-an juta itu. Saudara pikir dari mana? Kalau bukannya itu dari mujizat. Kalau Anda bilang itu bukan dari mujizat, apa itu namanya? Itu mujizat. Betul atau tidak saudara? Itu yang namanya mujizat. Lah saya bisa beli rumah saya di sebelah rumah saya bisa beli. Itu juga karena doa. Saudara saya nggak kepikiran mau beli rumah sebelah saudara. Karena saya tahu daerah Purinda mahal. Impossible. Tapi apa yang terjadi waktu saya berdoa itu yang jadi masalah saudara. Waktu saya berdoa Tuhan bilang beli itu rumah sebelah. Pertama yang muncul ketika Tuhan suruh beli apa? Duit dari mana? Betul apa enggak? Kita semua begitu kan? Karena kita tidak biasa dengan dimensinya Tuhan. Saudara, saya percaya saudara mujizat masih terjadi sampai hari ini. Perkara supranatural masih terjadi. Itu sebabnya saudara, jangan saudara berpikir dengan Anda berjuang dengan kekuatanmu, Anda bisa, Anda fight, Anda bisa bersukses. Saya mau beritahu saudara, yang membedakan kita dari orang lain, Kristen yang betul dengan orang yang lain adalah Anda tidak bergumul dengan cara mereka, tapi Anda masuk dalam hadirat Tuhan.
Ini yang banyak orang gak ngerti, saudara. Orang berpikir yang penting saya sekolah pinter, saya oke dengan segala kepintaranmu. Tapi akibatnya nanti Anda akan berjuang sama dengan orang dunia ini yang sesuai dengan kepintarannya. Akhirnya namanya survival of the fittest. Siapa yang kuat, dia yang menang. Yang modalnya gede, dia yang menang. Dia yang pinter, dia yang naik pangkat. Anda gigit jari. Tapi kalau Anda hidup dalam Tuhan, God will protect you. Tuhan lindungi saudara. Tuhan berkati saudara. Tuhan promosikan saudara. Bukan dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang gurun. Datangnya promosi. Tapi Allah adalah hakim yang adil. Dia mengangkat saudara. Propose semua yang dari Tuhan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mujizat terjadi. Haleluya. Bisa katakan amin, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara? Sama seperti renovasi di sini. Ya kemarin saya bersaksi, saudara, di Sydney saya cuma bersaksi, saya nggak tahu. Saya cuma bilangin bahwa masih ada kebutuhan renovasi, masih ada 100 juta. Lalu istri saya dapat sesuatu. Di sini dipenuhi 100 juta. Lah saya enggak ditaruh begitu. Saya cuma bersaksi. Jadi saya nothing tulus. Artinya ngerti enggak nothing tulus? Artinya dapat enggak apa-apa, puji Tuhan enggak dapat juga enggak apa-apa. Uang saya enggak ditaruh apa-apa sama Tuhan, cuma disuruh bersaksi. Lah istri saya yang ditaruh apa-apa sama Tuhan. Nah dia yang deg-degan nih. Habis kebaktian enggak ada tuh yang bilang 100 juta, enggak ada. Sampai makan siang diajak. Ketika duduk makan siang. Tiba-tiba ada orang ngomong begini. Pak, biar cepat, Pak, biar cepat. Maksudnya apa? Biar cepat renovasinya, biar selesai. Udah 100 jutanya saya yang tutup. Dari mana? Kalau bukan dari mujizat, Anda bilang apa itu? Kebetulan? No, mujizat. Betul nggak? Saya tahu untuk awalnya Anda nggak terbiasa. Saudara, waktu saya pertama sekolah di Amerika, mau makan tuh rasanya nggak bisa nelen saya. Dulu saya di pertama sekolah di Amerika, mau makan otak-otak, satunya $1. Sekarang juga masih sekitar $1-2. Tapi sekali makan, noban bunyinya. Ngerti saudara? Nelen satu otak-otak. Bisa nggak makan itu. Jadi setiap kali mau makan, kurs dulu ke rupiah. Nggak jadi makan terus saya. Serius saudara, nggak jadi makan. Karena apa? Mahal bener. Dimensinya lain. Lalu teman saya bilang begini, lu begitu terus lu, mati lu sekolah di sini katanya. Ya emang harganya segitu. Nah lama-lama setelah setahun, terbiasa hitungannya dolar. Begitu pulang di Indonesia, murah banget gitu saudara. Anda ngerti gak maksud saya? Do you understand? Why? Karena Anda sudah terbiasa dengan dimensi itu. Nah saya mau beritahu saudara, kalau Anda sudah terbiasa dengan dimensi Allah, maka Anda akan heran orang bergerak dalam dimensi yang lain. Betul. Orang Amerika nggak ada susah suruh ngitung mile, sudah biasa, fit biasa, karena memang dia terbiasa. Saya percaya saudara kalau Anda terbiasa bergerak dalam dimensi Allah, Anda akan lihat saudara bahwa luar biasa mujizat akan terjadi. Hari ini saya mau ajak saudara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nolnya nggak bergerak katanya. Gimana Anda bisa masuk di dalam dimensi kekekalan dan supranatural? Saudara tahukah saudara di dalam diri saudara ada benih supranatural? Siapa yang percaya dalam dirinya ada benih supranatural? Bahwa benih firman adalah benih yang tidak fana, betul? Dan mereka yang lahir oleh karena percaya sama Tuhan, maka dia akan lahir dari benih supranatural. Berarti dalam dirimu ada supranatural. Persoalannya yang sering terjadi, yang namanya supranatural, dimensi roh yang ada pada kita tidak teraktivasi. Saudara tahu kalau Anda mau beli handphone
nggak tahu kalau sekarang teknologi yang sekarang, kalau dulu kalau Anda mau aktivasi, Anda punya email, Anda harus daftar dulu kepada emailnya sana, saudara harus daftar, Anda harus masukin baru bisa aktivasi. Saudara tahu kan saudara, yang sering terjadi adalah dimensi roh tidak aktif dalam diri kita. Nah saya mau catat baik-baik yang pertama, kalau Anda mau masuk dalam dimensi kekekalan, dimensi supranatural, aktivasikan dimensi roh yang ada dalam diri saudara. Catat baik-baik, aktivasikan dimensi roh yang ada dalam diri saudara. Galatia pasal yang kelima, kita nggak usah buka, Anda catat saja, baca di rumah. Galatia 5 ayat 16, Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, hendaklah engkau hidup oleh roh. Artinya biasakan dirimu hidup oleh roh. Bagaimana caranya Anda punya dimensi roh bisa diaktifasi? 10 hari ini adalah 10 hari masa Anda diaktifasi. Sehingga Anda dilatih untuk doa, Anda dilatih untuk puasa, Anda dilatih untuk menyembah, Anda dilatih untuk berdoa. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa latihlah dirimu untuk beribadah? Ada nggak ayatnya itu? Ada. Nah ibadah yang dimaksud itu bukan ibadah ritual, bukan. Seperti di Kisah Rasul, ketika mereka di Kisah Rasul pasal yang ke-11, ketika mereka berdoa berpuasa dan mereka beribadah, kata Alkitab, beribadah itu adalah worship. So malam hari ini aktivasi. Coba bilang aktivasi. Saudara masih ada 3 hari untuk aktivasi. Bukan berarti terus habis gitu stop. Enggak. Tapi ini adalah udah awal untuk Anda. Boom. Haleluya. Boom. Begitu saudara. Mungkin kalau Anda sendiri, Anda rasa tidak punya kekuatan. Tapi karena Anda ramai seperti secara korporal, Anda sedang didorong untuk naik. Sehingga your spirit is on. Itu sebabnya lewat doa puasa. Kenapa lewat doa puasa itu lebih powerful? Karena fisikmu sudah mulai melemah dan Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan internal. Dan di situ saudara Anda akan melihat bahwa nanti lama-lama Anda akan lihat, wow, Anda punya kapasitas roh, Anda punya dinamika dalam roh, Anda punya kemampuan untuk bisa connect dengan Tuhan. Makin hebat, makin dalam, makin kuat. So, besok, lusa, terus. Coba bilang sebelah saudara, terus. Katakan sama saya, 10 hari ini adalah aktivasi. Haleluya. Yang kedua, bagaimana Anda bisa masuk dalam dimensi yang Tuhan mau? Catat baik-baik, ini penting. Hentikan dan tolak. Hentikan dan tolak cara kerja yang berbeda. Hentikan dan tolak cara kerja yang berbeda dan bertolak belakang. Hentikan dan tolak cara kerja yang berbeda dan bertolak belakang dengan cara kerja Allah. Saya ulangi sekali lagi, hentikan dan tolak cara kerja yang berbeda, yang bertolak belakang dengan cara kerja Allah. Anda harus hentikan itu, saudara. Mengerti gak nih maksud saya? Saudara, Anda gak bisa hanya sekedar aktif masuk aktivasi dalam roh, tapi Anda punya pemikiran, Anda punya ucapan, Anda punya hati masih terus menerus menyetujui cara kerja yang berbeda dari Tuhan. Gak bisa, Anda harus hentikan itu. Makanya Paulus berkata, hidup yang aku jalani bukan dengan menjalani dengan penglihatan, tapi dengan iman. Coba kita lihat Kolose pasal 3. Hentikan itu saudara. Nanti saya akan kasih contoh-contohnya sama saudara. Supaya saudara belajar ini saudara, hentikan. Karena saya percaya saudara, saya sedang mempersiapkan Anda masuk dalam fase kedua ini untuk alami mujizat. Ya. Ayat yang pertama Kolose 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, terus jangan cuma hanya di atas. Dia bilang apa lanjutnya? Bukan yang di bumi. Hentikan cara berpikir yang salah, hentikan cara kerja yang salah, tolak cara kerja yang berbeda dengan cara kerja Allah. Anda harus berani berkata tidak. Kemarin Ibu Dora berkata ketika Tuhan bilang jangan takut, terus dia bilang apa yang harus aku takuti? Emang gue pikirin, betul apa enggak?
Kelihatannya kok gampang, that's it. Artinya apa? Hentikan pikiran-pikiran yang membunuh imanmu sendiri. Yang membunuh Anda, tidak, yang menutup pintu, membuat kesempatan Tuhan bekerja dalam hidupmu tidak ada. Hati-hati dengan ucapanmu ya. Saya beritahu saudara, hati-hati dengan ucapanmu dan hati-hati dengan pernyataan yang Anda ucapkan dengan mulutmu. Aduh, ntar gue masuk angin nih. Kenapa Anda mesti ngomong begitu? Why? Bentar-bentar yang Anda lihat adalah penyakit. Anda tidak pernah melihat kesembuhan. Dan perkataanmu itu terus yang Anda ucapkan. Jangan heran Anda gak pernah keluar dari penyakit. Halo? Waduh, nanti gue bangkrut nih. Ya gak pernah berhasil Anda. Saudara, itu sebabnya saudara, kalau Anda tahu sesuatu, lawan itu. Coba bilang lawan. Hentikan itu saudara. Saudara hentikan. Saudara, setan selalu mencoba membuat Anda ragu atas janji Tuhan. Dan percaya ini menjadi bagian hidupmu. No. Haleluya. Bisa katakan amin saudara. Aduh, pinggang saya sakit nih. Ginjal kali ya. Kok Anda mikirnya sampai ke ginjal sih? Why? Saudara tidak ngerti saudara. Setan mencoba membuat Anda tetap dalam keterbatasanmu. Bisa katakan amin. Tapi Anda berkata no, bahwa Tuhan telah menyembuhkan aku. Dan Anda harus katakan demikian. Itu sebabnya setan mencobai Yesus. Dia bilang telah dikatakan, telah tertulis. Firman Tuhan berkata demikian. Nah itulah cara kerja hidup dari mujizat kepada mujizat. Dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Anda ini ngalirnya bukan sama Tuhan. Ngalirnya sama penyakit. Kita ini bukan ngalirnya sama Tuhan. Ngalirnya sama keadaan. Itu sebabnya kita tidak bisa ngalamin mujizat. Bisa katakan amin. Siapa yang mengerti apa yang saya maksud? Pola pikirmu, hati-hati dengan pola pikir. Mana mungkin, mana bisa. Emang ada duitnya? Mana mungkin. Coba bilang sebelah saudara begini. Coba bilang begini. Kalau kau lihat saya kan gak mungkin kan? Coba bilang gitu. Coba bilang. Jangan lihat saya, lihat yang di dalam saya. Yang di dalam saya itu yang memungkinkan segala-galanya. Kita kadang-kadang sudah terprogram dengan pola pikir kita yang tertentu. Dan ini yang makanya kenapa pembaharuan pikiran itu penting. Mau ngalamin mujizat? Mau masuk dalam dimensinya Tuhan? Jangan biarkan pikiranmu yang selama ini salah dibiarkan terus menerus dong. Mari kita rubah, mari kita hentikan, mari kita tolak. Dan kita berkata tidak, Tuhan berkata demikian, tidak. Saudara tahu, kadang-kadang orang bisa bilang gini, kamu gak bakalan kuat. Dan Anda percaya. Saya tidak mengatakan bahwa kita nggak memperhatikan kesehatan, bukan. But you believe so, makanya nggak kuat beneran. Siapa yang sih yang mengerti apa yang saya maksud? Ibu Susi kemarin bilang sama saya, dia ikut modul SMART, kakinya lagi bengkak. Betul ya Bu? Kalau ngelihat bengkak, seminggu ikutin modul saya dari pagi sampai sore, mana tahan? Tapi kadang-kadang Anda harus step out with faith dengan iman. Something will happen. Bisa katakan amin? Saya kasih Anda yang ketiga.
Anda harus terbuka dengan hal yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Anda harus berani terbuka dengan yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Belum pernah terjadi, belum pernah alami. Saudara, kadang saya percaya di fase kedua ini Roh Kudus akan pimpin saudara dengan cara yang Anda nggak pernah tahu, Anda nggak pernah kenal, Anda nggak pernah ngerti sebelumnya, nggak pernah ada di pikiran saudara, dan Anda nggak usah takut, terbuka aja. Halo, bisa katakan amin saudara? Saudara, itulah sebabnya kalau Anda belajar terbuka, Petrus selalu tertutup. Ketika Tuhan bilang bangun, makan, sembelih, dia nggak berani. Saya percaya ada satu buku dulu saudara, dalam bahasa Inggris, Surprised by the Holy Spirit. Surprised by the Holy Spirit. Artinya apa? Roh Kudus bisa mengejutkan Anda tiba-tiba. Yang Anda nggak pernah bayangkan bisa terjadi. Saudara, kadang-kadang kita udah terbiasa dengan apa yang sudah kita biasa ya. Kalau jalan maunya jalan itu, terus suruh jalan alternatif, baliknya ke situ lagi. Ya, kalau Pak Roy pergi kerja katanya naik motor, baliknya ke pacarnya lagi gitu sudah. Tuhan berkata bahwa persiapkan dirimu karena besok Tuhan akan bikin mujizat dan engkau harus melewati jalan yang belum pernah engkau lewati sebelumnya. Saya sendiri saudara, kalau Anda tanya, apakah Bapak tahu apa yang di depan? I don't know. Something new I have to step in. Amin. Saudara tahu kadang-kadang Tuhan tuh perlu jorokin saudara satu langkah pertama. Masuk satu langkah, yang kedua Anda jalan, lama-lama Anda akan enjoy. Saya kasih tahu saudara satu rahasia. Kalau saya dikasih tahu, renovasi ruangan ini 750 juta, gak bakal saya kerjain. Mau ngapain? Itu pemikiran saya. Kalau hitung kalkulasi. Tapi Tuhan kasih taunya belakangan. Halo? Dan yang terakhir, melangkah dengan berani dan iman. Bukan dengan pengertianmu dan pengalamanmu. Melangkah dengan iman dan penuh dengan keberanian. Bukan dengan pengertianmu dan pengalamanmu. Saudara, Anda harus tahu Tuhan tidak tuntut Anda untuk mengerti, tapi Tuhan tuntut Anda untuk percaya. Saya tahu di depan kita akan ada banyak hal-hal yang mujizat yang Anda nggak pernah ngalamin. Anda harus berani melangkah, saudara. Ingat perkataan saya, berani melangkah. Coba bilang sama saya, berani melangkah dengan iman. Anda akan lihat, begitu Anda step in, begitu Anda masuk dengan iman, iman itu yang membawa Anda kepada lipat ganda yang Anda tidak pernah pikirkan sumber dayanya, Anda tidak pernah pikirkan jalan keluarnya, Anda tidak pernah berpikir bagaimana pertolongan itu terjadi dengan sendirinya. Bisa bekerja sama dengan Holy Spirit, mau bekerja sama dengan Roh Kudus. 4 hal kalau Anda masuk dalam dimensi. Aktivasi, 10 hari ini Anda sedang diaktifasi, saudara. Pastikan Anda terus-menerus diaktifasi. Amen. Dan yang kedua, Anda harus belajar saudara untuk bisa menghentikan dan menolak semua cara kerja yang salah. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tolak. Coba bilang begini, tolak itu. Hentikan, tolak, jangan diucapkan, jangan dipikirkan. Bahasanya Ibu Dora bilang EGP. Terbuka untuk hal-hal yang belum pernah Anda alami. A new things happen. Saudara, mungkin kalau Anda dengar kemarin kesaksiannya, yang lain gelap di kamar terang, kayaknya mana ya gitu ya. It can happen, my friend. Kemarin ada seorang pengusaha bersaksi waktu saya pelayanan di Full Gospel. Saudara tahu waktu Linda Teves kebakaran belum lama? Itu toko dia di situ, saudara. Udah ludes, pasti ludes. Dikepung. Tapi dia hanya cuma satu, Tuhan, waktu dia berdoa bilang, nyanyi kamu. Dia nyanyi lagu, dia cuma nyanyi doang. Nggak keburu, udah kesana dia bilang, udah mau diapain lagi, gue kesana juga percuma nyanyi aja. Sampai di situ juga cuma dia lihat, dia cuma nyanyi. Saudara mau tahu? Api berhenti persis di sebelah toko dia.
dari belakang, dari mana, semua stop. Hanya toko itu yang tidak terbakar. Sampai pemadam kebakaran bilang begini, yang punya toko ini siapa? Kok bisa begini? Miracle. Coba bilang sebelah saudara begini, mujizat itu masih ada, bro. Saya percaya mujizat. Saya bilang sama istri saya, salah satu mujizat yang saya alami dalam keuangan adalah, keuangan saya nggak pernah nambah jumlahnya di bank segitu terus, tapi nggak pernah habis dipakai. Itu yang namanya saudara ada lagi, dia di miracles. Kalau kita pikir kalau duitnya udah makin banyak. Lihat itu janda di Sarfat saudara. Tepungnya segitu dipakai gak pernah habis. Sampai masa kekeringan selesai. Jangan tunggu banyak dulu saudara. Berapa yang Anda harus berjalan dengan iman. Bisa katakan amin.